ketika baca buku ini dengan seluruh kekejamannya, jujur gue jijik banget sama manusia rasanya. Sakit banget rasanya sama manusia, bener deh. Gue jadi banyak pertanyaan gitu, makin banyak pertanyaan di kepala gue ini, Kenapa gue jadi banyak misonya ya? Enggak sih, cuma gue menyampaikan emosional yang gue rasakan gitu di buku ini. Hi everyone, it's Lia here. Assalamualaikum. Balik lagi di Lia Bercerita Buku. Sebelum kita banyak cerita, ada kutipannya dulu nih. Gini. Karena hidup ada gelap dan terang, ada perempuan dan ada lelaki, gelap adalah bagian dari kelam. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah dan merasa hidup tidak bisa dipertahankan lagi. Cukup berat, tapi ini adalah pesan yang sangat bijak dan menjadi pengingat untuk kita tentunya. Ada apa sih di malam ini? Jadi gue akan bercerita mulai dari posisi transisi milenial ke generasi Z, ya kan? Umur 97, 98, 99 juga 2000 menurut gue ya. Menurut gue tuh bisa masih merasakan situasi-situasi itu gitu, walaupun ingatan kita tidak sangat lekat dengan kejadian-kejadian di tahun-tahun tersebut. Gini, 2023-2024 adalah masa kedua gue untuk ikut andil dalam pemilihan presiden. Setelah pada saat itu pertama kalinya di 2019, teman-teman. Jangka waktu untuk bisa memahami banyak pembahasan terkait Indonesia, terkait bagaimana sikap kita dalam memilih. Sebagai kaum muda tentunya pertama kali kita tuh diharuskan, apalagi ketika saat itu gue juga mengambil bukan mata kuliah, tapi gue mengambil prodi gue di hubungan internasional. Jadi sudah jelas sekali ketika saat itu posisi gue sebagai semester 2 harus bisa melihat bagaimana proses pemilu 2019. Dan ya, rasanya tuh jujur ya, itu banyak banget yang harus gue pahami. Karena gue baru keluar SMA, terus gue langsung kuliah, gue ngambil HI, gue baru mencoba mengerti bagaimana sejarah dan cerita-cerita di dunia ini ada gitu. Sedangkan menurut gue tuh gak bisa seutuhnya dan dengan benar-benar kita bisa mengingat semua timeline yang ada gitu kan teman-teman. Ya samanya kalau kita sebagai muslim, kita tahu nih fungsi pedoman Al-Quran itu kan isinya juga dengan cerita ya. Apa yang Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasul, yaitu yang harus kita percaya dan tanamkan gitu, supaya kejadian-kejadian apa yang sudah ada di zaman Nabi dan Rasul, yang buruk-buruknya tidak terjadi kepada kita. Dan gue gak bisa ingat seluruh dari buku ini, tapi buku ini membuat gue menjadi jauh lebih mengerti apa yang mereka rasakan, dan ketika itu posisinya di seumur gue dan seumur teman-teman ya kan. Sedangkan hal yang sekarang terlihat tuh ya sama kayak apa yang semua terjadi di sini gitu. Rasanya apa yang mereka rasakan juga masih sama gentingnya pada saat ini. Kita masih merasa belum bisa bersaing dengan banyak orang, dengan banyak negara. Dan karena gue juga yakin gue gak bisa sepenuhnya ingat dengan cerita yang terjadi di tahun-tahun tersebut, karena gue juga baru lahir ya teman-teman. Tapi gue ngerasa kayak ketika gue baca buku ini, masih banyak yang terlalu sama dengan apa kejadian di
di tahun-tahun tersebut gitu. 2 dekade lah ya, 2 dekade, iya 2 dekade lah cerita ini ada gitu. Dan itu masih terasa kejam, kerasnya sampai saat ini gitu. Karena sudah mencakup tentang hak asasi manusia gitu kan. Hal-hal yang seperti buku ini sampaikan tuh membutuhkan mentalitas yang penuh gitu. Ketika kita menghadapinya tuh butuh kecerdasan emosional yang cukup. Yang cukup aja mungkin nggak bisa, tapi tepat gitu. Kita bisa melihat segala sesuatu tuh bisa dengan tepat dan strategi yang benar. Dari buku ini isinya banyak menceritakan jadilah berani, jadilah manusia yang memanusiakan manusia lainnya, ya, karena ya kita siapa sih di dunia ini ya kan. Kalau misalnya kita membahas tentang kekuasaan, ini semua tuh punya siapa, ya kan. Tapi gue bukan mau menyampaikan ini dari sisi Islamiknya, no, bukan. Tapi gue mau membagi kenapa gue tiba-tiba kayak jatuh hati dengan ceritanya, dengan penulisnya, dan dengan apa yang gue alami gitu. Bukan berarti gue mengalami apa yang mereka rasakan ya, seperti ditindas, seperti tidak diperlakukan sebagai manusia, ya kan. Tapi gue adalah orang yang cukup banyak resahnya gitu. Cukup sering berpikir, kenapa harus seperti ini? Kenapa negara ini, kenapa negara itu, kenapa masalahnya seperti ini, kenapa hukum seperti ini, kenapa ini berubah jadi seperti ini. Tapi gue juga bersyukur, berarti kan ketika semuanya bergesekan, ada pergerakan yang mereka lakukan. Ya, kita harusnya masih tetap bersyukur bahwasanya mereka masih banyak bergerak, masih mau doing something gitu, walaupun pastinya banyak gesekan yang terlalu mentitik beratkan banyak orang-orang miskin, banyak yang seharusnya tidak mereka rasakan, dan generasi Z dan ke bawahnya ini. Salah satunya yang selalu gue pikirin adalah, dan kali ini gue tuh sadar bahwasanya benar, manusia tidak akan mau lebih rendah atau lebih lemah dari manusia lainnya. Jadi gue selalu berpikir, kenapa manusia gitu. Allah menciptakan kita dengan penuh penciptaan yang sempurna, emosionalnya, pemikirannya, tubuhnya. Dan ketika gue masuk ke dalam buku ini tuh gue benci gitu sama manusia. Bahkan kadang mungkin gue bisa benci sama diri gue sendiri yang gue bukan siapa-siapa lagi. Gue masih hanya orang yang Allah tiupkan ruhnya dari tanah dan keluar dari rahim ibu gue. Ketika baca buku ini dengan seluruh kekejamannya, jujur gue jijik banget sama manusia rasanya. Sakit banget rasanya sama manusia, bener deh. Gue jadi banyak pertanyaan gitu, makin banyak pertanyaan di kepala gue ini. Kenapa gue jadi banyak misonya ya? Enggak sih, cuma gue menyampaikan emosional yang gue rasakan gitu di buku ini. Oke, jadi buku ini adalah kisah dari Mas Laut dan teman-teman seperjuangannya di berbagai kampus.
Tapi ini lebih banyak khusus di daerah Jawa Tengah ya. Gitu. Kapan sih lo mau bercerita tentang masa lalu? Iya ini gitu. Cuma setiap dari cerita buku yang ada, gue tuh bukan bener-bener mau menceritakan dan men-spoiler bukunya, tapi gue mau menceritakan juga kisah apa atau pengalaman apa yang pas dengan buku ini dengan diri gue gitu. Jadi kayak gue pun masuk ke dalam buku ini gitu. Dan gue bisa mengenal karakter-karakter mereka lewat buku ini gitu. Oke, buku ini adalah buku Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila S. Chudori. Awalnya gue gak nyangka, ternyata ini jawaban dari beberapa hal yang sebelumnya baru gue ketahui di 2024 teman-teman, dan untungnya dan beruntungnya gue tahu itu ketika bertepatan dengan pemilihan presiden kita yang baru kemarin yang Februari, ya kan? Jadi gue ngerasa kayak ketika baca buku ini ya itu tadi gue bilang banyak jawaban yang akhirnya gue temukan gitu. Banyak cerita baru yang ternyata gue baru pahami kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Salah satu dari keunikan buku ini itu buku yang dipilihkan oleh Mas-Mas Cinere, dan dia juga yang memilihkan untuk membeli hardcover ini. Di dalam hardcovernya itu ternyata ketika gue buka ada podcast gitu teman-teman. Jadi nanti lo bisa dapat ini semua nih, didapat ini semua. Tuh, ini ada banyak banget. Terus juga lo dapet surat dari Mbak Anjani. Mbak Anjani itu adalah kekasihnya Mas Laut. Gitu. Jadi ini nggak perlu kita baca karena ini sungguh indah banget isinya. Jadi jangan lupa beli yang hardcover ya teman-teman, masih ada di Gramedia banyak. Tenang aja nggak bakal habisan menurut gue ya. Gue juga nggak tahu sih apakah Mbak Leila terus-terusan akan mencetak bukunya. Pasti sih menurut gue karena ini bagus banget. Bagus untuk kita para generasi-generasi Z yang banyak tidak mengerti dan tidak pernah dimasukkan ke dalam sejarah sekolah, ya kan? Jadi aku berterima kasih juga untuk mas-mas Cinereku yang sudah memilihkan buku Laut Bercerita dengan hardcover ini. But back to the topic. Laut Bercerita tuh mendekatkan pemahaman gue juga dengan kegiatan Kamisan di Istana Negara. Itu salah satunya. Teman-teman, gue adalah pelajar yang kuliah S1-nya tuh di luar negeri gitu. Jadi mungkin gue banyak tidak mengenal kejadian-kejadian hal seram, demo-demo di luaran mahasiswa yang teman-teman gue pernah ikuti tapi gue nggak pernah gitu. Juga mendekatkan imajinasi gue pada orang tua gue yang ketika 98 mereka menikah dan melahirkan gue di 99. Gue yakin lo pasti langsung bilang, kok bisa sih Li baru tahu? Bodoh banget gak? Ya aku sih bilangnya aku nggak bodoh ya, bukan berarti kayak aku tidak mengerti ada Kamisan dan segala macam aku dianggap bodoh, tidak, aku tidak menganggap diri bodoh, aku cuma kayak oh berarti aku masih kurang cinta nggak sih aku sama Indonesia, masih kurang peduli nggak ya aku sama Indonesia, bukan karena aku bodoh tapi di mana sih rasa peduli gue gitu, masa cerita kayak gini aja gue nggak tahu, ada hal Kamisan dan apa sejarah Kamisan aja gue nggak tahu, dan ketika baca buku ini gue baru ngerti. Salah satu hal yang gue syukuri ketika 2024 gue sebagai koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika,
akhirnya menjadikan gue banyak bertemu dengan orang-orang baru dan orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Dan ketika itu, gue dihubungi oleh salah satu kakak kelas gue, kakak kelas SMA gue, dan ternyata dia adalah bagian dari Indonesian Corruption Watch, atau kalau kita lihat di Instagramnya adalah Sahabat ICW. Gue main lah, akhirnya diajak main, kita mengenal ICW seperti apa dan kebutuhan ICW seperti apa terhadap PPI Dunia. Dan ketika itu gue memutuskan kegiatan ini untuk Timur Tengah karena gue sebagai koordinator, apalagi teman-teman gue pasti masih belum tahu adanya ICW, pasti masih banyak yang belum tahu bagaimana kejahatan-kejahatan ataupun indikasi-indikasi yang tidak bisa kita ketahui di dalam pemerintahan dan pemilihan presiden dan seluruh di samping-sampingnya. Dari hari itu sampai pemilihan presiden, gue sangat-sangat kayak bersyukur karena gue akhirnya ketemu ICW. Gue bisa melihat dan mereka membantu kita untuk bisa mengerti rekam jejak seperti apa yang kita perlu lihat, hal-hal seperti apa yang kita harus melek. Generasi-generasi Z yang berbarengan sama gue ini harus bisa berpikir kritis dan mencari strategi baik yang seperti apa, ya kan? Di laut bercerita gue memasuki ranah emosionalitas, mentalitas yang gue nggak pernah rasain bagaimana jadi bagian orang-orang yang kehilangan. Gue banyak merasakan kehilangan, tapi ya jelas karena meninggal, karena sakit, karena apa. Tapi Kamisan tuh bukan soal meninggal saja, bukan soal ditinggalkan saja, tapi banyak hal, banyak emosional yang banyak sesuatu yang gue ngerasanya kalau inget cerita di dalam itu tuh bagaimana Mas Laut membela berani dan teman-temannya, ada Naratama, Anjani salah satunya. Rasanya sangat-sangat bikin gue nangis. Bahkan emang gue nangis ketika baca-baca buku di akhir, banyak banyak ungkapan-ungkapan dan surat-surat yang mereka sampaikan di akhir-akhir buku ini. Dan rasanya tuh kayak mereka diculik, mereka dirampas, mereka ditahan, kekejaman, keperihan. Rasanya tuh kok ada manusia yang merasa lebih hebat dari manusia lainnya. Ternyata dari zaman dulu kita tuh sudah berperang dan bermusuhan satu sama lain. Rasanya hina banget sih gue jadi manusia tuh kalau kayak gitu. Kayak yang gue pikirkan lagi tuh kayak banyak orang yang berdampak loh. Kita tuh nggak pernah kehabisan penduduk SDM misalnya. Gue nggak pernah ngerasa kayak kehabisan. Penduduk Indonesia tuh banyak banget gitu kan. Dan budaya kita tuh juga luas, besar gitu. Nenek moyang, cerita budaya, ras dan segala macem. Kita tuh kaya banget. Tapi kita kekurangan orang jujur, orang benar, orang yang taat. Rasanya tuh seakan-akan kayak dunia ini tuh milik mereka dan dunia tuh milik manusia. Rasa-rasanya tuh bumi tuh milik manusia gitu kalau mereka kayak angkuh berjalan. Mereka yang punya kuasa ingin menutup segala sesuatu yang rakyat kecil tuh tahu gitu loh. Buku ini berat, tapi harus dibaca.
supaya kita bisa melihat segala sesuatu tuh lebih luas gitu. Bahwasanya ada loh kejadian ini, ada loh cerita ini. Rasanya tuh lo bisa ikut walaupun lo belum pernah terjun terhadap kamisan, tapi lo tahu rasanya jadi mereka, jadi 13 orang mahasiswa yang masa depannya diputuskan oleh orang-orang yang merasa lebih hebat dari mereka. Lagi-lagi, aku berterima kasih sama Mbak Laila karena buku ini udah ada, dan aku akan mencoba baca satu persatu dari semua bukunya. Ada Alam, ada Pulang. Buku ini harus terus ada dan akan selalu akan selalu masuk di perpustakaan pribadiku. Amin, kita punya buku-buku karya-karya orang yang hebat di rumah kita. Tapi memang iya, kalau misalnya buku ini jadi salah satu buku yang cukup sebulan lebih lah aku baca, karena itu tadi aku pengen plan, aku pengen santai, tapi aku pengen mengenal rasanya menjadi orang tua mereka yang kehilangan anak-anaknya juga, dan kehilangan sosok tokoh-tokoh mahasiswa-mahasiswa pintar, hebat, dan berani di kampusnya masing-masing gitu kan. Buku ini harus dengan fokus. Kalau teman-teman mau sampai baca sampai habis harus fokus, karena kita disajikan dengan banyak kisah, dengan banyak keputusan-keputusan hidup yang ingin digambarkan, supaya kita bisa menjadi anak didik yang lebih bijaksana juga ketika kita menjadi mahasiswa di perkampusan, di kelas, di kuliahan. Semoga buku ini terus sampai kepada generasi-generasi setelah ini, supaya mereka tidak pernah lupa dengan sejarah-sejarah yang ada, kisah-kisah yang ada, supaya tetap membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jiwa dari buku ini tuh rasanya kayak lekat banget sama gue sekarang ketika gue membaca seluruhnya dengan seksama gitu. Dari ini ya baca aja, supaya kita bisa lebih bijaksana dalam berkehidupan. Terima kasih Bu Laila, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di Lia Bercerita Buku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.